Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkah dalam. Ketemu lagi hari ini, di malam hari ini kita suci. Hari ini kita akan bersama dengan Romo Dr. Indra. Selamat datang Romo. Sebelum dimulai kita akan berdoa dulu. Doa pembuka oleh Pak Pram, Bapak Pram. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Lain, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami bersama untuk belajar kitab suci bersama dengan Romo Indra. Kiranya kami menyerahkan seluruh pengalaman kami, seluruh pengetahuan kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami terima melalui Romo Indra benar menjadikan kami lebih siap untuk menyertakan sadar dalam pengalaman hidup kami. Kami juga memohon kiranya Engkau membimbing Bapak Ibu yang belum sampai di tempat ini. Semoga dalam perjalanan mereka sampai dengan selamat dan berkumpul bersama kami untuk bersama-sama belajar tentang kitab suci. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Paulus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pram. Selanjutnya atas sambutan dari Ketua Bidang Pak Idi Bapak. Terima kasih Mas Lukas. Selamat malam Romo Indra, Romo Bud, Bapak Ibu dan adik-adik OYK yang kasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Malam ini kita ketemu lagi di dalam upaya kita untuk lebih memahami Alkitab yang kita jadikan pedoman hidup kita. Bapak Ibu, ini pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan, kalau dua pertemuan yang lalu kita sudah mencoba belajar bagaimana memahami atau bagaimana mempelajari dan memahami kitab suci dari sudut pandang Gereja Katolik. Hari ini kita akan memulai untuk masuk satu persatu dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Hari ini kita akan mulai dari Kejadian. Banyak hal-hal yang menarik di dalam kitab Kejadian dan juga banyak hal-hal yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis pada zaman ini, di mana kita selain harus menjawab pertanyaan dari diri kita sendiri, kita juga mungkin harus menjawab pertanyaan dari anak-anak kita, dari generasi muda. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar sesuai dengan Gereja Katolik. Untuk itu mari kita ikuti rangkaian dari pembelajaran kita ini yang mulai dari hari ini kita akan mulai membahas kitab Perjanjian Lama, nanti akan kita lanjutkan tahun depan mungkin akan sudah mencoba untuk masuk di Perjanjian Baru. Untuk itu marilah kita bersama-sama mencermati, dan mungkin Bapak Ibu sudah menyimpan pertanyaan dari rumah ya, nanti bisa ditanyakan kepada Romo Indra.
sehingga kita benar-benar bisa plong. Saya kira sudah yang hadir di sini sudah punya semangat dan sudah membawa pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Monggo nanti kita dalami bersama, kita mencari masyarakat. Untuk itu selamat mengikuti acara ini hingga akhir nanti kurang lebih jam 9, tapi kalau masih belum cukup sampai jam berapa? Monggo nanti sampai kita semua puas. Itu monggo mari kita ikuti pembelajaran ini dengan hati yang penuh semangat. Matur nuwun, berkah dalem. Betul Pak Yudi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari tuan rumah Romo Putkin Romo. Bapak Ibu, Romo dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Ya, pertama-tama selamat datang Romo Indra, dan terima kasih juga sudah menyediakan waktu untuk kami, untuk umat di sini, untuk mendalami kitab suci. Saya senang acara ini Romo, saya senang. Tapi sebetulnya saya berdiri di sini bukan siapa-siapa saya. Hanya kebetulan Romo Kris ada misa di lingkungan, Romo Aris ada acara di Muntilan, hanya saya yang pengangguran. Dan saya sebagai Romo itu senang yang bukan hanya pertanyaan anak-anak, pertanyaan Romo. Jadi kalian kalau Romo lagi khotbah itu tanya, kita suci kalian bisa dijawab sekarang. Sehingga khotbah saya itu sudah terkenal panjang Romo di sini. Jadi kalau kalian sudah mengerti kitab suci, khotbah saya bisa singkat saja. Ya kan? Kalau Romo tidak bisa khotbah lagi karena kalian sudah mengerti kitab suci kok, sudah bisa merenungkannya sendiri. Oleh karena itu ajar mereka baik-baik Romo supaya mereka tidak lagi khotbah dari saya atau khotbah yang singkat saja. Baik, selamat untuk acara ini Romo. Sekarang kita nyatakan acara ini dimulai, dibuka. Baik Bapak Ibu, kontrak waktu kita sama Romo Indra sampai jam 9. Setelah itu beliau harus pulang ke Jogja ke Gabungan karena besok pagi misa. Tanpa membuang waktu, saya serahkan waktunya untuk Romo Indra. Monggo Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Mendengarkan sambutan-sambutan yang tadi disampaikan, lalu ya duruye gitu. Artinya begini, rasa-rasanya kok bahan yang disampaikan itu amat banyak, sementara waktunya itu hanya 2 jam. Ya, jadi ya nggak tahu nanti bagaimana sampai tekan nanti subuh ini. Bapak Ibu, yang pertama-tama mau saya sampaikan adalah begini, tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini itu cukup panjang. Tadi sudah diawali, diberi introduksi bahwa kita mau bicara mengenai Perjanjian Lama, dan itu dimulai dari kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian, sampai beberapa 5 kitab yang selanjutnya. Kalau dilihat dari judulnya, dari penciptaan Eden sampai Musa, maka itu berarti kita berbicara mengenai 5 kitab pertama dalam kitab suci Perjanjian Lama. 5 yang pertama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, di dalam pendekatan bagaimana kita menghadapi kitab suci itu ada berbagai macam cara, dan kita harus memilih yang mana yang lebih masuk akal, lebih berguna untuk kita, untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, orang Katolik yang katanya itu tidak terlalu akrab dengan kitab suci,
kalau ditanya membaca itu angel, sudah dibaca? Belum. Belum mencoba ini angel itu piye seperti itu. Ini kan angel atau susah itu mestinya kan sebuah kesimpulan dari sebuah hasil pembacaan. Nah, sudah dibaca semua kesimpulannya susah, nah itu masuk akal. Tapi kalau belum membaca itu mestinya angel itu lucu. Tapi ini yang sering kali terjadi. Nah, kita akan mencoba untuk melihat apakah memang begitu sulitnya atau. Nah, di dalam dunia di dalam dunia studi Alkitab paling tidak ada dua model yang mau cara kita mendekati teks. Yang pertama, kalau seandainya ibaratnya saja kita melihat sebuah bangunan misalkan gereja Santo Paulus Gereja ini aja. Kita bisa melihat bangunan itu secara utuh, menikmati arsitekturnya bagaimana, menikmati keindahannya dibandingkan dengan rumah-rumah bangunan sekitarnya bagaimana gitu ya. Jadi kita melihatnya itu sudah dalam bentuk jadi. Kita menikmati sesuatu bangunan dalam bentuk jadi, bentuk akhir. Indahnya arsitekturnya, cocoknya warna-warna yang dipilih dengan lingkungan sekitarnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini satu hal. Tetapi hal yang kedua adalah kita juga bisa melihat gereja itu, bangunan itu sebuah bangunan dari proses terbentuknya. Dulu ketika mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman melihat bagaimana gereja ini dibangun, lalu dulu tempat itu seperti ini, lalu dibangun pertama kali ini, lalu ditambah ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kita melihat bagaimana proses terbentuknya sebuah bangunan. Saya tidak tahu ini usianya berapa tahun ini, gereja ini. Berapa Pak? 38. Nah, mungkin ada dari antara penjenengan yang melihat dulu ini apa? Sawah gitu, sawah lalu dibangun apa? Apa meneh tambah ini dan seterusnya. Ini satu hal. Nah demikian juga sebetulnya dalam rangka membaca kitab suci itu sebetulnya ada dua model pendekatan seperti itu. Pertama, kita bisa melihat sejarah kitab suci terbentuknya itu seperti apa. Ada macam-macam hal, melihat ke belakang sejarahnya kok bisa sampai begini, kok ceritanya ada yang double dan macam-macam hal seperti itu. Itu satu hal. Tetapi hal yang lain sama. Seperti tadi kita bisa menikmati bangunan jadi. Demikian juga sebenarnya kitab suci itu bisa kita nikmati apa yang ada tertulis. Terus rasa mikir ke belakang macam-macam dari apa itu. Kalau jangan mirsani wayang, ya mirsani wayang itu apa misalkan ya judulnya apa gitu, Semar Bangun Kayangan apa misalkan. Itu kan tidak dipikir tuh iki sing aran sapa dhewe menawa mboten iki. Nah, kalau jangan menceritakan kepada anak-anak misalnya Kancing Nyolong Timun. Itu kan juga tidak cerita tentang ini yang ngarang sopo, enggak tahu. Kita baca saja begitu, kita dengarkan ceritanya itu, kita ambil pesan moralnya itu masih diulangi cukup. Ini lebih sederhana. Maka ini kemungkinan yang kedua membaca kitab suci dengan model seperti itu, baca saja apa adanya, sudah cukup itu. Nanti kalau seandainya ada sesuatu yang mau dilihat secara lebih mendetail dan macam-macam hal berkaitan dengan sejarah itu jalur yang lain. Nah, saya menduga bahwa mengapa kitab suci itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dipahami karena sering-sering kita bukan memilih menikmati yang ada, tetapi menggali ke belakang. Bikin ditulis tahun piro, bahannya macam apa dan seterusnya. Itu tidak mudah memang. Maka pilihan saya dalam waktu yang tidak banyak ini, hanya 2 jam kurang seperti ini, saya lebih melihat mengambil saja teks yang bagaimana kita bisa membaca teks itu dari awal sampai akhir. Ya sudah apa adanya. Belakangnya itu macam apa itu nanti urusan belakang. Toh Bapak Ibu mboten aja mulang seminari teman. Harus tahu persis kitab suci seperti apa kan tidak itu. Tapi anggap saja seperti tadi saya matur, anggap saja beliau itu membaca Kancil Nyolong Timun atau Semar Bangun Kayangan sudah
siapa yang mengarang dan macam-macam seperti itu. Tidak usah. Baca saja teksnya, lalu kalau seperti itu kira-kira mau mengatakan apa. Nah, ini pilihan yang saya ambil. Sengaja saya memilih ini, walaupun ada yang lain, tapi saya kira karena audiens saya sementara Bapak Ibu yang tinggal di paroki dengan mempunyai kegiatan-kegiatan yang lebih praktis seperti itu, saya akan menyembunyikan saja. Maksud saya bukan menyembunyikan tidak boleh diketahui, ya, tapi saya tidak memilih pendekatan-pendekatan yang bersifat sejarah. Saya tidak ambil itu karena itu nanti pertama-tama memang tidak mudah, dan yang kedua nanti hanya akan membuat pendengar bingung. Ya, maka ini yang pertama yang mau saya sampaikan. Baik, cakupan kitab Taurat atau cakupan pembicaraan kita malam hari ini, kitab Taurat Musa biasa disebut begitu, atau Pentateuch. Penta itu 5, Theokos itu sebetulnya wadah dari gulungan ini. Ini kan gulungan biasanya dimasukkan dalam wadah. Nah, wadah itulah sebetulnya yang namanya Theokos. Jadi 5 gulungan sebetulnya Pentateuch itu. Mengapa 5? Karena kitabnya memang 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada yang sudah pernah membaca semuanya? Sudah, alhamdulillah. Artinya nanti kalau kita menyinggung hal seperti itu, kita sudah ingat langsung, oh iki seperti itu. Mungkin Bapak Ibu akan melihat, merasakan ya bagian-bagian awal ketika bicara mengenai kitab Kejadian dengan cerita dongeng-dongeng seperti itu mungkin menyenangkan. Tapi ketika masuk kitab Imamat, serang dengopo. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan persembahan-persembahan yang bukan urusan kita. Kalau seandainya persembahan yang harus disediakan adalah kembang liman, itu kita ngerti ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya dimaksud yang itu di sana itu adalah untuk persembahan ini harus mengadakan tepung sekian eva dan macam-macam harus kurang mudeng. Karena apa? Karena bukan urusan kita. Tadi kalau kita kembang liman, katus banyu apa itu mandi tengah malam dan seluruhnya golek ya macam-macam hal yang memang akrab dengan kita itu kurang lebih bisa. Ya. Baik. Nah, 5 kitab itu akhirnya bagian dari sebuah kumpulan yang lebih luas, yaitu Perjanjian Lama. Kumpulan dari semuanya itu yang disebut dengan Perjanjian Lama, bagian dari kitab suci kita. Perjanjian Lama kita itu ada berapa jumlahnya, Bu, Bapak Ibu? Berapa? 46 ya. Kenapa 46? Kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita Protestan ada berapa? 39. Yang 7 itu adalah tulisan-tulisan Deuterokanonika, itu cerita nanti kapan-kapan saja kalau ada waktu ya. Nah, Perjanjian Lama itu kita mungkin baik kalau karena ini introduksi karena Perjanjian Lama, saya kira baik kalau kita melihat secara umum Perjanjian Lama itu seperti apa. Yang pertama kita lihat kitab Taurat. Karena teks kita ini bunyinya adalah cakupannya adalah Taurat Musa atau Pentateuch. Kita mulai dengan istilah Taurat dulu. Nah, ini. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu Taurat itu apa? Ini lihat, pertama ada 3 kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua, hukum Nabi Musa yang dianut oleh orang Yahudi. 3, kitab Perjanjian Lama, terutama Pentateuch, 5 buah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kalau penjelasan mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Taurat itu seperti itu. Apa yang menarik di situ? Apa yang menarik di situ sebagai sebuah, kalau penjelasan sebagai orang-orang yang membaca, mempelajari kitab suci, apa yang menarik dari rumusan ini?
apa? Diturunkan. Ini bahasa siapa? Kita itu di dalam, mungkin kalau penjelasan sudah mempelajari pengantar introduksi pada kitab suci segala macam yang disampaikan oleh pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya, kitab suci kita itu tidak pernah disebut sebagai sesuatu yang diturunkan, itu tidak pernah. Ya toh? Tidak pernah. Kita mengatakan Injil diturunkan, koyo gedebuk ngono. Tidak pernah. Ini adalah bahasa yang dipakai oleh saudara-saudara kita. Ya toh? Nah, ini sebetulnya sudah menimbulkan masalah. Karena apa? Kalau kacamata yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu dipakai untuk membaca teks kitab suci kita, itu sebetulnya sudah ada biasnya. Ini pertama yang mesti dengan hati-hati di sini. Kitab suci kita tidak pernah menggunakan kata diturunkan, tidak pernah. Konsekuensinya banyak. Kalau kita menganggap kitab suci itu diturunkan dari siapa? Berarti itu firman Tuhan sendiri yang dijebuk memenuhi baik. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya ini pasti semua benar, tidak bisa salah dan macam asal buka, mesti itu firman Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kalau kita melihat kitab suci kita seperti itu, nah ini nanti keliru. Karena menurut gereja kitab suci kita itu bukan model diturunkan seperti itu. Monggo ini nanti silakan nanti kalau nanti berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kitab suci, tetapi di balik itu ada gagasan bahwa kitab suci itu diturunkan. Harus hati-hati, ini bukan pertanyaan atau bukan gagasan kitab suci kita. Kitab suci kita itu bukan diturunkan seperti itu. Kitab suci kita itu sebetulnya apa? Hah? Ya. Oh, coba kitab suci kita itu. Apa? Karangan. Apa? Kitab suci itu apa sebetulnya? Nah ini kuncinya juga ya, jangan lupa ini kunci. Yang jelas bukan diturunkan, bukan itu. Kitab suci kita itu gampangnya ya adalah sebuah kesaksian. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Allah yang menyatakan diri dalam sejarah itu contohnya apa? Contohnya adalah lagu kanak-kanak karangan Pak Ate Mahmud yang judulnya Pelangi. Nah, pernah dengar? Apa ini? Pelangi apa itu ya? Nah, coba sekarang kita kembali kepada pengalaman Pak Mahmud itu. Pengalaman Pak Ate Mahmud itu sebetulnya apa yang dia alami? Apa yang dia lihat? Pelangi. Yang dia lihat adalah pelangi. Kesimpulannya apa bagi kita? Tidak akan terulang lagi. Akhirnya pelukisnya siapa? Pelukisnya Agung gitu. Tapi kemudian akhirnya dia mengatakan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Berarti apa? Berarti Tuhan itu menyatakan dirinya dalam pelangi itu. Ini yang dimaksud. Dan Pak Ate Mahmud dengan lagu Pelangi dia memberi kesaksian bahwa pelangi itu bukan hanya sekedar sebuah gejala fisika, tetapi itu adalah ciptaan Tuhan. Berarti Allah sebagai apa? Pencipta. Nah ini yang dimaksud. Ya? Jadi kitab suci kita itu pada dasarnya adalah sebuah kesaksian. Itu sama sekali bukan soal ini. Ya, nanti penjelasan. Injil itu kesaksian tentang siapa? Tentang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ada berapa Injil itu? 4. 4 itu ada bedanya atau sama saja semuanya? Beda ya. Kalau semua sama ya rasa nggak apa, si jiwa cukup gitu. Nah, 4 itu berarti pasti semuanya beda dengan orang lain.
Mana yang paling benar? Tidak ada yang paling benar, semuanya benar. Karena apa? Karena itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian itu ya tidak pernah bisa salah. Kesaksian itu ada subjektif. Saya bisa melihat dari sebelah kiri, yang lain lihat dari sebelah kanan, dan seterusnya. Ya. Maka kalau dipersoalkan, ini kok mengatakan begini, ini mengatakan begitu, ya jangan. Ini kesaksian masing-masing yang dominan sendiri-sendiri seperti itu. Ya tidak perlu diadu domba seperti itu. Nah ini kalau kita menyadari kitab suci itu sebuah kesaksian, dan kesaksian itu banyak pun akan benar. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sopo sebenarnya dan sebagainya itu nggak usah dijawab. Karena salah pertanyaannya. Pertanyaan tidak tepat karena pertanyaannya didasarkan pada apa? Didasarkan pada kacamata yang dipakai bukan oleh kita tapi oleh orang lain. Itu sebetulnya. Baik, sekarang kita lihat saja secara lebih. Ini hanya menunjukkan bagaimana faham mengenai kitab suci dari saudara-saudara muslim itu secara tidak disadari masuk dalam rumusan kamus besar bahasa Indonesia. Kalau orang yang tidak paham seolah-olah mengikuti kitab suci itu diturunkan. Padahal kalau kita belajar kitab suci dalam perspektif gereja Katolik tidak ada cerita kitab suci diturunkan. Yang diturunkan itu apa? Yang diturunkan ngomoro itu, ya toh? Atap dibuka ada yang itu menurunkan iya. Baik. Nah, perjanjian lama itu saya gambarkan seperti ini. Lepas dari yang tadi 7 Deuterokanonika tidak saya masukkan, tetapi seluruh perjanjian lama itu adalah seperti ini. Ya. Nah, tadi kitab suci adalah kesaksian karya Allah atau kesaksian tentang Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Sejarahnya siapa? Sejarah bangsa Israel. Itu adalah yang tengah ini. Justru karena sejarah Israel menjadi sarana tempat Allah campur tangan, maka menjadi sejarah keselamatan. Ini sejarahnya. Silakan mengamati Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini yang akan kita bahas malam ini, butuhkan Bora, ya. Kemudian kita melihat ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, Raja-Raja, kemudian Pembuangan, kemudian Esra, Nehemia dan seterusnya sampai nanti Perjanjian Baru. Situ ya, ada Tawarikh di sini. Silakan bisa melihat di situ tempatnya yang berkaitan dengan sejarah itu yang. Kemudian blok yang kedua itu adalah blok yang disebut dengan kitab nabi-nabi. Blok kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu apa toh sebetulnya fungsinya? Seorang nabi itu fungsinya apa? Mari kita lihat. Mengasal kitab suci kan ya? Mari kita lihat kitab Nabi Yeremia. Coba kita lihat kitab Nabi Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Yeremia bab 1 ayat 9 dan 10. Bab 1 ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan